Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Islam Khairunas. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar masih di tema 4, berbagai pekerjaan muatan SBDP. Anak-anak, apakah kalian tahu yang dimaksud karya seni 2 dimensi? Dan apakah yang dimaksud karya seni 3 dimensi? Karya seni 2 dimensi merupakan karya seni yang memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Seni rupa 2 dimensi hanya mampu dinikmati dari arah depannya saja. Contoh karya seni 2 dimensi atau bentuk karya seni 2 dimensi yaitu kaligrafi, lukisan, foto, banner, poster, kolase, dan contoh karya lain seperti montase dan mozaik. Kemudian karya seni 3 dimensi adalah merupakan karya seni yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, serta mempunyai volume atau ruang. Seni rupa 3 dimensi mampu diminati dari berbagai arah. Jadi kita bisa menikmati karya ini dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Contoh atau bentuk karya seni dari 3 dimensi yaitu seni kriya, patung, keramik, dan ada lagi yaitu karya arsitektur juga. Apa itu seni kriya? Seni kriya merupakan seni yang proses pembuatannya pada keterampilan tangan dan mengolah bahan agar mempunyai nilai guna dan nilai estetis. Biasanya kriya berbentuk karya dari tanah, logam, kain, kayu, dan bambu, seperti halnya membuat kerajinan anyaman. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada saat menggambar. Yang pertama, perspektif. Suatu gambar yang dibuat sedemikian rupa agar terbentuk sebuah objek sesuai pandangan manusia. Sesuai pandangan manusia maksudnya di sini yaitu kita melihatnya harus indah, proporsi, kesebandingan, keseimbangan atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian satu dengan yang lain. Yang ketiga, komposisi. Suatu susunan atau letak objek gambar. Keempat, gelap terang. Bagian benda yang terkena cahaya akan tampak terang, bagian benda yang tidak kena cahaya akan tampak gelap. Bayang-bayang. Peranan bayang-bayang akan sangat menentukan untuk terciptanya kesan 3 dimensi. Meskipun agak samar-samar, bayangan harus ada. Jadi bayang-bayang ini kalau kita fokus ingin menggambar bentuk 3 dimensi. Contoh gambar bentuk 3 dimensi. Nah, ini adalah gambar kubus, ada bayang-bayang di bawahnya. Ini seolah-olah kubusnya melayang di atas. Kemudian gambar buah apel. Ada bayang-bayangnya, ada gelap terangnya juga. gambar guci.
ada bayang-bayangnya, tinggi, sesuai proporsi dan komposisi juga. Kemudian rumah, gambar ini memiliki volume atau ruang karena ini adalah gambar bentuk tiga dimensi. Yang kurang dari gambar ini adalah kurang bayang-bayang ya. Menggambar ilustrasi. Pengertian gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan adegan atau peristiwa. Contoh, gambar ilustrasi pada komik, koran, buku cerita, buku pelajaran, majalah, poster, brosur, dan lain-lain. Contoh gambar ilustrasi pada komik, pada koran, pada buku cerita, brosur, kemudian poster. Yang kedua, fungsi gambar ilustrasi. 1. Memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dari promosi sebuah benda atau produk, menarik perhatian, dan terakhir menambah nilai artistik atau keindahan. Ketiga, teknik dan media. Teknik ring adalah menggambar menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer seperti media pensil, krayon, arang, kapur, dan lain-lain. Kedua, teknik basah adalah menggambar menggunakan media pengencer seperti media cat minyak, cat air, tinta, dan lain-lain. Langkah-langkah menggambar ilustrasi: menyiapkan alat dan bahan, memahami teks atau cerita, membuat sketsa, menggambar, dan mewarnai. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang karya seni 3 dimensi dan gambar ilustrasi, sekarang kita belajar mengenai apresiasi seni pada gambar yang sudah kita pelajari di tema sebelumnya. Apa itu apresiasi seni? Apresiasi seni adalah penilaian yang kita berikan terhadap suatu karya seni. Misalkan kita menilai hasil karya yang sudah dibuat oleh orang lain, kemudian harus kalian ketahui bahwa ketika kita melakukan penilaian terhadap suatu karya seni, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam mengapresiasi karya gambar seseorang. Yang pertama, ide dan kreativitas, gaya dan teknik menggambar, kerapian, lalu komposisi warna yang digunakan. Kamu juga dapat memberikan apresiasi terhadap gambar orang lain sesuai dengan hasil yang ditampilkan. Apabila gambar yang ditampilkan kurang baik, kamu dapat memberikan saran dengan santun agar gambar yang dihasilkan lebih baik lagi. Pesan moral pada materi pagi ini yaitu Tuhan memberikan manusia daya kreativitas sehingga melahirkan ide-ide baru yang akan berguna untuk kehidupannya sehari-hari. Untuk tugas, gambarlah salah satu contoh seni rupa 3 dimensi yang ada di rumah kalian. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Pesan dari Bapak yaitu jangan lupa untuk bersyukur dan jangan lupa untuk bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.